それだけだ。お前が助かったってことだよ。7代。Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali Mimin akan membahas anime Boruto lagi. Namun sayangnya Boruto kemarin hiatus atau istirahat atau rehat sejenak teman-teman. Ini Mimin mau review untuk komik atau episode berikutnya di Boruto. Sebelum videonya dimulai, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like-nya ya. Kita langsung aja di video pertama atau di episode berikutnya. Ini dimana Boruto tersadar kembali teman-teman, dan juga langsung kembali di Konoha. Dia langsung ditemukan atau ditemui sama si Amado dan juga saya teman-teman. Maksudmu kau dibangkitkan lagi dengan memakai karma? Begitulah kata Momoshiki. Aku tak heran kalian tak akan percaya padaku. Ini Boruto memandang karmanya teman-teman. Di episode kemarin itu kan Boruto sempat mati atau dadanya bolong teman-teman. Kemudian dia diselamatkan oleh Momoshiki dengan separuh datanya dari sel-sel Momoshiki teman-teman. Kemudian Boruto berhasil bangkit dengan bantuan dari Momoshiki, dan datanya data Momoshiki diekstrak sisa 18. Tampaknya sekitar 82% data Momoshiki itu sudah selesai dibongkar teman-teman. Kemudian Boruto langsung mengatakan tampaknya sekitar 82% data Momoshiki sudah selesai dibongkar. Tapi dia memakai sisa 18% untuk membangun bagian tubuhku yang hancur teman-teman. Astaga, ya, karena mereka bisa mendigitalisasi komponen daging mereka sendiri. Kurasa mengubah data itu menjadi komponen orang lain bukan hal yang mustahil, walau betapa gila itu kedengarannya. Kalau Boruto mati, Momoshiki akan kehilangan vasalnya dan jiwanya akan musnah. Ini si Amado sudah mahir tentang karma ya teman-teman. Bahkan seorang Otsutsuki tak bisa membuat omelet tanpa memecahkan telur. Jadi Momoshiki mengorbankan bagian dari dirinya untuk menyelamatkan Boruto dan menghindari kematian. Nisai berkata, tapi walau jiwanya masih utuh, itu artinya Momoshiki kekurangan data untuk membangun tubuhnya. Bukankah begitu? Ya, malahan karena dia tak akan pernah mendapatkan data itu lagi. Dia tak akan bisa bangkit kembali, bukan? Ini semua orang masih terheran-heran dengan karma teman-teman. Ini yang tahu cuman Amado. Jadi sepertinya ini sebuah nasib baik menurutmu. Tapi masalah di mana dia sewaktu-waktu mengambil alih kesadaran Boruto itu masih ada. Kita masih tak punya solusi permanen untuk hal itu. Ini Boruto masih memandang karma yang ada di tangannya teman-teman. Tapi obat itu lebih efektif dari dugaanku. Selama dia terus memakainya, kita pasti bisa menahan penguasaan Momoshiki dalam jangka panjang. Kemudian Boruto berkata, tidak, aku tak butuh obat itu lagi. Wow, Boruto pede teman-teman. Semua pun terkejut teman-teman. Bagaimana menjelaskannya? Aku merasa ada sesuatu yang berubah pada diriku. Susah mendeskripsikannya, tapi aku merasa kalau aku bisa memakai kekuatannya dengan lebih baik sekarang. Wow, Boruto tuh teman-teman, dadanya Boruto lihat teman-teman, ada tanda besar teman-teman, tanda hitam besar. Ini si Amado pun masih tetap kurang percaya teman-teman. Ini si Kawaki masih terbaring lemas teman-teman. Dia pingsan karena memakai cakra yang sangat banyak, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Dan tak ada juga tanda luka eksternal. Dia hampir sembuh total berkat nanomacin di dalam darahnya. Tapi sebaiknya kita periksa lebih di dalam lab. Kenapa kau menanyakan padaku dan bukannya pada Tuan Amado? Kita harus memastikan dulu beberapa hal dengan si brengsek itu. Hingga saat itu kita tak boleh biarkan dia mendekati Kawaki. Selama tak ada masalah dengan kesehatannya, dia tetap tinggal di sini. Nih, Shikamaru dan juga Naruto Sumire itu menjenguk Kawaki teman-teman. Kau benar-benar mau membiarkan dia bebas walau dia memiliki kekuatan sebesar ini? Masalahnya kita tak bisa menahannya walau kita ingin. Dia bisa mengecilkan dirinya dengan
Sukuna Hikona lalu kabur, dan dia bisa menyerap semua jutsu penyegel dengan karma, teman-teman. Saat ini menahannya secara fisik itu bukanlah hal yang mudah. Di sisi lain akan sangat buruk kalau kita jadi membuatnya marah. Untungnya keinginannya itu hanya sederhana. Selama Naruto aman, dia tak akan marah terhadap kita. Naruto tuh langsung terdiam, teman-teman. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah percaya padanya dan pastikan dia tetap di pihak kita. Dan tentu saja itu kalau kita ingin tetap memakai solusi damai. Bagus, begitulah cara desa Konoha melakukannya. Ini Naruto pede banget, teman-teman. Kemudian Shikamaru pun bertanya, jadi kau tak keberatan lagi Naruto? Nih, ya, kami akan bicara panjang saat dia siuman nanti. Ini Naruto mau bercakap-cakap panjang dengan si Kawaki, teman-teman. Sumire pun langsung bingung, teman-teman. Kemudian Sumire bertanya kepada Shikamaru, apa telah terjadi sesuatu dengan Tuan Hokage? Apa maksudmu? Aku berharap ini cuma imajinasiku saja, tapi dia terlihat sedang merenungkan sesuatu. Pagi ini dia baru saja kembali setelah hampir mati. Dia lelah. Kau benar, maafkan aku. Ini Sumire kepo banget, teman-teman. Kemudian datanglah Bang Toyib atau si Sasuke, teman-teman. Akhirnya dia pulang ke Konoha. Aku punya informasi ini soal keberadaan Code. Wow, ternyata Bang Toyib pulang-pulang membawa informasi tentang Code, teman-teman. Salah satu fasilitas kultus Boru. Bukanlah kita sudah menghancurkan semuanya. Ada bangunan tersembunyi di ujung negeri salju, di area yang dianggap tabu oleh para penduduk. Sepertinya itu sebuah fasilitas rahasia yang bahkan hanya diketahui oleh beberapa petinggi kultus mereka saja. Sepertinya mereka melakukan ritual yang tak manusiawi, eksperimen manusia, dan tanpa diketahui cara bahkan penelitian ilmiah alat-alat ninja. Di sisi lain itu juga sebuah fasilitas untuk membuat cyborg yang diperintahkan oleh Jigen untuk dihancurkan. Kemudian Shikamaru pun tertegun, begitu ya? Kedengarannya cukup mencurigakan. Apa ada bukti kuat Code berada di sana? Kemudian Sasuke pun mengatakan tak ada yang sangat pasti, tapi di sana ada kenalan Code, seseorang bernama Bak. Oke, baiklah, aku akan perintahkan penyelidikan karena kita tak punya petunjuk lain. Aku dengar soal Kawaki, apa itu benar? Ya, dia membunuh Boruto. Bahkan kalau itu demi menghentikan Momoshiki, dia melakukannya tepat di depanku dan Naruto. Untungnya Boruto ternyata baik-baik saja. Tapi, orang lain yang tahu soal ini adalah Ino, Sai Amado, dan Katasuke. Kami masih memutuskan bagaimana tindakan ke depannya. Kemudian Sasuke pun bertanya di mana Boruto. Dia pasti bersama teman-temannya termasuk Sarada. Pergi temuilah mereka. Ini berganti ke tempat berikutnya, teman-teman, di mana ada Eida dan juga Code. Begitu ya. Jadi itu yang terjadi. Bersyukurlah Code, korban ekor 10mu yang berharga Boruto ternyata masih hidup. Dia dibangkitkan dengan memakai karma Momoshiki. Kemudian Code pun berkata, dibangkitkan? Kau serius? Hei Code, mungkin jadi kayak zombie. Terlebih lagi bersama dengan itu sepertinya sisa data karma yang ada telah ikut terbongkar. Artinya Boruto sekarang ada Otsutsuki sepenuhnya. Gila, teman-teman. Ini kemudian Code pun langsung terkejut. Entah bagaimana mereka melakukan pertukaran yang tak bisa kulihat secara langsung dengan pandangan Senriganku. Aku penasaran apakah dia bisa berkomunikasi dengan Momoshiki di semacam alam spiritual. Tak bisa dilihat itu terlalu meremehkan, tapi aku terima keberuntungan kecil itu. Kurasa memang sudah ditakdirkan begitu. Wah. Kau beruntung Boruto masih hidup, tapi aku jujur saja sudah muak dengan tindakan nekat yang kau lakukan. Kau terlalu berlebihan, khususnya memakai adikku tanpa seizinku. Ini si Eida malah berdebat dengan Code, teman-teman. Karena Code itu selalu bertingkah di luar nalar, coy. Kemudian si Code pun langsung berkata, bukankah aku tak punya pilihan lain? Dengar, tugasmu adalah membawa Kawaki kepadaku. Dan sebagai balasannya aku akan membantumu mendapat kekuatanmu kembali untuk memenuhi tujuanmu sendiri. Karena dengan kondisimu saat ini kau tak berguna bagiku. Namun jika aku menentukan bahkan setelah kau mendapatkan kekuatanmu kembali, kau masih tak berguna, tak becus, atau hanya jadi penghalang, kami berdua tak akan segan untuk menyingkirkanmu. Anggap ini sebagai peringatan. Gila. Si Eida mengancam Code, teman-teman. Nih si Daimon pun langsung tersenyum menghadap Code. Maksudmu kita ini bahkan bukan rekan? Sedihnya.
Begitulah bisnis. Jika kau tak memberikan hasil, kau bahkan akan kehilangan hubungan menyedihkan ini. Kemudian si Kot pun menguping teman-teman dengan tanda cakar. Bukankah aku sudah bilang kalau sudah ambil langkah untuk berjaga-jaga? Yang tersisa adalah, ternyata di belakang leher si Kamaru terdapat cakar, bekas cakar Kot teman-teman. Dan kemudian Kot pun menguping di belakang leher si Kamaru. Waktunya saja ini si Kamaru menuju ruang rahasia yang dimana di situ terdapat Amado. Jadi bagaimana dengan Boruto? Awalnya kedengaran mustahil, tapi buktinya ada di sana. Analisa darahnya sesuai dengan penjelasan yang dia berikan. Dan Momoshiki, apa kita bisa yakin kalau dia tak bisa bangkit kembali? Ya, 100% mustahil. Bagus, itu bagus. Ngomong-ngomong, cret. Kemudian si Amado pun langsung ditarik sama si Kamaru teman-teman. Hei, apa yang kau tahu? Apa yang mau kutanyakan? Benar, ini soal karma Kawaki. Wah, ternyata seperti itu teman-teman. Kemudian berganti di sesi atau di tempat berikutnya di luar desa Konoha. Kemudian Boruto bertemu dengan teman-temannya teman-teman. Sarada memegang dada Boruto. Apa sungguh tidak sakit atau apapun? Sama sekali. Hei, hati-hati pegangnya. Ya, itu memang hampir saja. Tapi seperti yang kalian lihat, aku tak apa-apa walau si brengsek Kot itu berhasil kabur. Tanya, ini Mitsuki bertanya sama Boruto teman-teman. Kenapa Kot mau membunuhmu saat dia ingin menginginkanmu hidup-hidup untuk dikorbankan pada ekor 10? Ini si Boruto membeli alasan. Jadi itu, nih ada flashback di mana si Kamaru menasihati Boruto teman-teman. Dengar Boruto, jangan bilang siapapun dulu kalau Kawaki membunuhmu. Tidak hingga kita menentukan bagaimana kebijakan Konoha terhadapnya. Mungkin dia tak bisa mengendalikan diri ya, sepertinya dia tak memikirkan sampai sejauh ini. Wah, mau bagaimanapun kau sudah sepenuhnya menjadi Otsutsuki bukan? Apa kau akan diincar lebih sering sekarang? Ini Sarada juga peka teman-teman. Ya, mungkin aku tak tahu di mana dia bersembunyi, tapi lain kali tak akan kubiarkan dia sampai kabur. Kemudian Sarada pun menyangkalnya, bukan itu maksudku kau harus lebih hati-hati. Bagaimana kalau kau sampai diserang saat kau sendirian? Sarada benar. Wow, ini Bang Toyib tiba-tiba muncul di belakang Mitsuki, Boruto dan juga Sarada. Dia bisa muncul tanpa diduga. Jangan pergi kemanapun sendirian, bahkan saat di dalam desa. Walau aku juga harusnya sama. Paman Sasuke, ayah, dan bukan hanya Boruto. Sekarang setelah Kawaki punya cukup kekuatan untuk melawan Kot pasti tak akan berhenti demi apapun untuk melepas pembatas kekuatannya yang akan membuat target pertamanya ini Paman Amado langsung menjadi target utama Kot teman-teman. Ini si Kamaru masih di mana dia memegang baju Amado teman-teman. Kau memulihkan karma Kawaki, menanamnya sendiri dan tanpa persetujuan darinya. Kenapa? Itu sederhana, dia sangat membenci karma. Aku mungkin tak akan pernah mendapat persetujuannya. Namun dia menginginkan kekuatan cukup kuat untuk melindungi Hokage dan menyingkirkan para musuh. Mau bagaimanapun agar karma bisa muncul, niatnya sendiri adalah yang paling penting. Sederhananya, Kawaki memilih jalannya. Ini adalah hasil dari keinginannya sendiri. Bagaimana kalau dia tak memilikinya saat dia butuh? Itulah sebabnya aku menanamnya terlebih dahulu. Bukankah alasan kau bisa selamat di krisis ini? Karena kau punya karma Kawaki. Apa aku salah? Ini Amado pintar ngeles teman-teman. Dia mengelak dengan tuduhan si Kamaru. Jangan menghindar pertanyaannya. Walau bagaimanapun hasilnya, yang kau lakukan bukan demi kebaikan Konoha ataupun Kawaki. Kalau menurutku kau sendiri kelihatannya terobsesi dengan karma Kawaki. Kenapa? Wah, ini kemudian tiba-tiba teman-teman di belakang si Kamaru dan juga Amado muncul Kot teman-teman. Maaf mengganggu, tapi aku tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Waduh, Kot langsung muncul, dasar bodoh. Padahal percakapan baru seru-serunya. Kemudian si Kot pun langsung menyerang dengan cakarnya teman-teman, memukul si Kamaru sampai jauh dan terbentur dinding teman. Enggak, si Kamaru. Kemudian si Kot pun langsung mencekik lehernya Amado teman-teman. Lama tak jumpa Amado, kau sebaiknya khawatirkan keselamatanmu sendiri. Sekarang lepaskan pembatasan kekuatanku. Kalau kau tak ingin terluka bukan?
Aku tak percaya kau muncul begitu saja di sini. Kau pasti akan langsung dideteksi dan tak lama lagi pasukan shinobi akan langsung datang kemari. Tapi aku tahu yang harus kau lakukan adalah melihatku dan ucapkan perintahnya kan. Hanya butuh beberapa detik saja bukan? Ya, bagaimana bisa tahu? Ini sikut pintar ternyata teman-teman. Kemudian si Ino tim sensor mengetahui bahwa ada penyusup di desa Konoha teman-teman. Sekarang ini jangan-jangan ada di lab Amado, Shikamaru. Ya, dia di sini di depanku. Aduh, ternyata sudah ketahuan sih kok teman-teman. Sialan, kami akan kirim bantuan. Tidak, tunggu dulu Ino. Ini Shikamaru punya rencana teman-teman. Beritahu saja Naruto dan lain, jangan dikirim orang lain dulu ke sini, Dia muncul hanya karena ada kami saja. Aku tak mau memancing dia untuk kabur biar ku hadapi sendiri. Tapi terus saja awasi dia. Oke, tunggulah sinyal dariku. Shikamaru, Kage Mane no Jutsu. Kemudian Shikamaru langsung menggunakan Kage Mane untuk menyerang Siku teman-teman. Percuma, aku masih bisa menggerakkan jari-jariku itu cukup untuk mencabik lehernya. Hei Amado, kau tahu kepribadianku bukan? Kalau jadi kau, aku akan cepat-cepat. Waduh, kemudian Amado terdesak teman-teman. Kau kira aku tak akan tahu bekas cakar di belakang leherku? Kalau aku akan termakan jebakan sebodoh itu. Waduh, apa? Wah, ternyata di belakang Amado ada peti teman-teman. Apa itu petinya? Waktunya beraksi. Bangunlah Bronco. Kemudian muncullah sosok ternyata mantan dari anggota Kara teman-teman. Nih si Delta teman-teman. Nih si Delta bangkit. Dia adalah model baru diprogram ulang untuk menjadi aset tempur yang melindungi Konoha. Delta, targetmu adalah Code. Dia adalah musuh Konoha. Aku tahu. Bisa diam tidak? Jangan teriak-teriak seperti orang bodoh. Waduh. Oke, kemudian si Code pun langsung diserang sama Delta sendiri teman-teman. Brengsek. Kemudian aku merasa jika aku mendekati Amado tanpa penjagaan, kau pasti akan muncul Code. Itu akan terjadi. Kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan seorang idiot sepertimu. Akan kusimpan laser pembunuhku karena itu akan menghancurkan seluruh ruangan ini. Ini si Code langsung membuat tanda cakar di belakangnya teman-teman. Tangan kanannya masuk ke bekas cakaran. Brengsek, tak akan kubiarkan kau kabur. Kemudian si Shikamaru pun langsung menggunakan Kage Mane. Wah, kemudian si Code ternyata meranggapai tangan Eida teman-teman, kabur. Malah sebaliknya, wow, Eida muncul teman-teman. Eida muncul, kemudian Amado pun terkejut teman-teman. Gah, itu rekan Code Eida teman-teman. Eida, si Amado pun juga langsung terkejut teman-teman. Ini Amado terkejut langsung. Kau masih hidup Eida? Nih, Aida, bukankah sudah jelas masih dengan reaksi lama yang bodoh itu? Amado, ya aku rasa itu maklum. Kemudian semua pun terkejut teman-teman. Ketakutan Amado itu sangat abnormal. Siapa dan apa sebenarnya wanita ini? Aida, aku tak tahu siapa kau ini. Tapi jika kau di pihak mereka berarti kau musuhku juga. Jadi mungkin sekalian aku bereskan kalian berdua. Kemudian si Delta langsung mau menyerang Aida teman-teman dengan tendangan kakinya. Kemudian si Aida pun langsung menahan dengan tangannya teman-teman. Ini semua terkejut. Posemu tidak sopan Delta sayang. Aku bisa melihat celana dalammu. Astaga. Si Delta pun langsung terdiam membeku teman-teman. Apa yang terjadi? Sudah kaki yang ini juga. Si Delta pun langsung tertunduk teman-teman. Hei Delta, apa yang kau lakukan? Aku sendiri juga ingin tahu. Ada apa sebenarnya dengan cewek ini? Terima kasih Delta sayang, itu bagus. Ini si Delta itu ternyata terpengaruh dengan kekuatan matanya si Aida teman-teman. Apa sebenarnya dia itu? Ino, situasi darurat. Aku butuh bantuanmu. Maafkan aku Boruto. Menghentikan amukan Momoshiki adalah kewajibanku sebagai gurumu, tapi aku ada di sana saat kau membutuhkanku. Ini di tempat berikutnya di mana ada Boruto dan juga Sasuke bercakap-cakap teman-teman, mengobrol. Master dan Kawaki juga harus mengambil peran yang berat di desa ini. Tak butuh membenci siapapun kecuali aku. Desa ini tak butuh membenci siapapun kecuali aku. Jadi kau sudah dengar kalau Kawaki yang membunuhku. Hanya beberapa orang saja yang tahu. Ini untuk yang terbaik dari awal. Sudah ada beberapa yang tak setuju dengan adanya Kawaki di sini. Tapi aku yang meminta dia melakukannya. Aku menyuruh dia membunuhku. Tidak benar kalau dia yang salah kan?
Kemudian si Sasuke pun mengatakan orang yang dibenci membunuh putra sang Hokage, walau bagaimanapun juga itu adalah fakta. Tak terhindarkan lagi kalau ada pemikiran bias lagi yang ditambahkan. Tapi itu salah. Apalagi kalau aku masih hidup seperti ini. Lagi pula hanya pada dia saja aku bisa meminta permintaan macam itu karena kami mengakui satu sama lain sebagai saudara. Wah. Kemudian Sasuke pun menoleh ke Boruto. Dia pasti juga sama untuk dirinya. Dia melakukan karena kami saudara. Dia paham dan menerima tekadku. Saudara, Kemudian si Boruto pun, oh iya, aku harus mengembalikan ini. Hei, ikat kepalamu. Ini membantuku membulatkan tekadku. Terima kasih banyak. Kemudian si Sasuke pun mengatakan, kalau itu memang sangat berguna, ambil saja. Itu hadiah. Apa kau yakin? Bukannya ini penting? Memento kau dan ayahku. Tidak. Kau jagalah saja. Serius? Baik, terima kasih paman. Aku akan jaga ini seumur hidupku. Waduh, Boruto tampak senang teman-teman. Mungkin akulah yang selanjutnya harus menunjukkan tekadnya. Nih Boruto, kira-kira apa yang mereka bicarakan? Ini si Mitsuki dan juga Sarada kepo teman-teman. Kalau situasi berjalan buruk, Boruto pasti mati. Master Sasuke pasti merasa bersalah sebagai gurunya. Aku sendiri juga bahkan sekarang pun saat aku memikirkan kalau Boruto bisa saja mati tanpa aku di sana untuk membantunya, itu masih membuatku merinding. Dan anggap saja ada seorang yang sungguh akan membunuh Boruto. Aku tak tahu apa yang akan kulakukan pada orang itu. Mitsuki, maaf, aku baru sadar kalau itu kedatangannya tak mengenakan. Ini si Mitsuki langsung mengeluarkan isi hatinya teman-teman. Aku benar-benar shock soal semua hal yang terjadi padanya dan aku sangat bersyukur dia selamat. Tapi di tengah hal itu aku mulai merasa semakin marah. Kau tahu? Maksudku itu bukan salahnya. Aku tahu itu. Dia tak bisa mencegah semua hal ini terjadi. Tapi tetap saja apa kita sungguh tak berguna. Kau tahu? Aku ingin bisa membantu dirinya lebih dari ini. Ini si Sarada dan juga Mitsuki mengeluarkan isi hatinya untuk curhat satu sama lain teman-teman. Sebenarnya mungkin aku marah pada diriku sendiri, jadi kau memang suka padanya Boruto. Kemudian Sarada pun langsung, bicara apa kau ini? Tersipu malu dia. Jadi tidak, maksudku itu mau iya atau tidak itu tak ada hubungannya. Gak, aku sedang bicara serius. Apa itu hal sulit untuk dikatakan? Maksudku perasaanmu yang sebenarnya itu, ya aku rasa itu bukanlah masalah. Ya, lihat dirimu sendiri Mitsuki, matamu jadi bercahaya kalau soal Boruto. Dan ayah, apa dia sudah lupa kalau dia itu ayahku, bahkan di atas sebagai guru Boruto. Ya sumpah ini sangat menyebalkan. Kita jadi harus lebih kuat. Kita berdua demi menghadapi Otsutsuki, kita juga butuh kekuatan dan tekad kuat. Ya, itu sudah jelas. Karena jika tidak, aku tak akan layak menjadi Hokage. Nih si Kawaki pun terbangun teman-teman. Oh Kawaki, tidurmu nyenyak. Si Naruto langsung menyambut Kawaki. Ini membuatku ingat di saat kita pertama bertemu. Kau tak mengunjungiku hanya untuk bicara soal kenangan bodoh bukan Tuan Hokage? Maaf Sumire, bisa beri kami waktu sebentar? Oh maaf, aku tak sadar. Ini si Naruto mulai bercakap-cakap dengan Kawaki teman-teman. Kau tak akan menghukumku karena membunuh Boruto? Nih si Sumire pun langsung tenanglah, Boruto baik-baik saja. Apa? Kekuatan karmanya telah menyelamatkan nyawanya. Ceritanya panjang tapi dia masih hidup. Ya teman-teman, mungkin itu aja episode kita kali ini, di mana Sasuke kembali dan menemukan lokasi persembunyian Eida dan juga Code, dan juga akhirnya si Kawaki bangun, sadar kembali dan terkejut karena Boruto itu masih hidup teman-teman. Mungkin episode kali ini itu aja teman-teman di komiknya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like-nya. Sampai jumpa.